Keren. Keren ya Pak ya? Keren. Oke. Sekeren moderator. Terima kasih Bapak. Kembali ke podcast kita kali ini. Hai Sobat Pemilih, ketemu lagi dengan podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Kali ini episodenya sangat spesial. Kita kedatangan tamu dari Bandung, yaitu Bapak Dr. Idam Holik MSI, anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Pak. Ya, makasih Teh. Iya, apa kabarnya Pak Idam? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Teh Mega gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Ini saya agak deg-degan ketemu sama Bapak. Ini izin saya buka Boleh? Masker ya. Saya sudah divaksin 2 kali. Iya siap. Ya, insya Allah saya sehat. Ya, Tadi pun sudah dites, insya Allah saya sehat. Iya. Terima kasih Pak. Thank you very much for coming. It's such an honor for me to meet Bapak. Baik. Luar biasa. Nice to meet you. Nice to meet you. Terima kasih. Izin sedikit bercerita Pak Idam. Ya. KPU Kabupaten Bogor ini punya sesuatu yang unik. Ya. Kita punya Project Better di mana Bogor Electoral Technology dan Research. Project Better ini kita canangkan di tahun 2020. Itu menjadi titik awal KPU Kabupaten Bogor melakukan riset penerapan teknologi kepemiluan, membantu beberapa KPU kabupaten kota dalam pilkada melalui aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Salah satunya yaitu aplikasinya bernama Karedok, Sigap, dan Si Coklit. Nah, selain 3 aplikasi tersebut, kita juga ada aplikasi yang diterapkan dalam KPU Kabupaten Bogor sendiri. Ada Bogor Political Maps, ada Si Pitung, ada AMS, ada SIPD, Bogor Electoral Games, dan lainnya. Itu mungkin sedikit cerita tentang Project Better ya Pak ya. Keren. Keren ya Pak ya. Keren. Oke. Sekeren moderator. Terima kasih Bapak. Kembali ke podcast kita kali ini. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang profil Bapak. Sobat Pemilih mungkin penasaran dengan profil Bapak sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan pengen tahu pengalaman apa saja sih yang sudah Bapak lalui selama menjadi penyelenggara. Sebelum saya menjadi penyelenggara, saya sedikit cerita. Boleh. Tahun 1999 itu pemilu pertama ya, pemilu pertama pasca runtuhnya rejim Orde Baru. Saya sudah menjadi pemantau, observer, electoral observer. Saya tergabung di ANPREL, University Network for Free and Fair Election. Saya waktu itu ditugaskan menjadi koordinator di Kabupaten Bekasi. Pengalaman itulah yang akhirnya mengkristalkan saya untuk coba mendedikasikan hidup dalam demokrasi elektoral. Sehingga pada akhirnya saya memilih untuk menjadi bagian dari KPU. Ya, saya menjadi KPU itu sejak tahun 2003, Teh. 2003 ya Pak? Ya, dari 2003. Pada waktu itu saya hampir selesai program pasca sarjana di bidang ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Nah, ketika saya perkuliahan di S2 ilmu komunikasi, terus saya melihat bahwa demokrasi ini akan baik ya kalau proses komunikasinya akan baik. Jadi demokrasi bergantung pada komunikasi itu sendiri. Dan seperti kita pahami bersama ya, saya yakin ya rekan-rekan juga sudah tahu ya, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa pemilu merupakan jantungnya demokrasi. Sehingga saya berpikir bahwa kalau komunikasi di dalam pemilu itu bagus, komunikasinya rasional, maka demokrasi kita akan baik. Dan kalau demokrasinya baik, maka apa yang menjadi cita-cita dalam konstitusi juga bisa terwujud. Seperti itu ya. Nah, kita ketahui bahwa ya kedaulatan rakyat itu kan menjadi amanah dari konstitusi kita, seperti itu. Itulah yang memotivasi saya untuk menjadi anggota KPU di kabupaten ya waktu itu, dan sekarang saya masih di provinsi. Jadi saya sejak 23 Juni 2003 Teh. Berarti sebentar lagi saya memasuki 2 dasawarsa sebagai penyelenggara pemilu. Perjalanan yang sudah lama ya Teh. Ya, kalau bicara tentang pengalaman,
ya sudah pasti banyak pengalaman. Ya, pengalaman ini kan dalam perspektif empirisme dia sebagai guru terbaik. Betul. Dan ya pengalaman-pengalaman itu jugalah yang mendewasakan saya dalam melihat realitas politik dan mematangkan saya juga tentang pemahaman demokrasi konstitusional seperti itu deh. Jadi ada banyak pengalaman menarik ya, ada banyak pengalaman menarik ketika saya menjadi penyelenggara sampai hari ini. Ya, yang tidak ditemukan dalam presentasi-presentasi akademik mungkin ya. Ya, artinya ketika saya mendengarkan presentasi teoritis itu nggak saya temukan, tapi pada saat saya menjadi penyelenggara itu ada hal-hal baru yang menurut saya itu cukup penting seperti itu. Misalnya pada persoalan bagaimana membangun relasi institusional ya, membangun relasi institusional, terus penggunaan pendekatan kultural dalam menyelesaikan konflik dan lain sebagainya, itu menjadi hal-hal yang sangat menarik gitu. Yang secara sederhana saya gambarkan bahwa ketika saya menjadi seorang penyelenggara di lembaga KPU, baik KPU kabupaten maupun KPU provinsi, saya banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang menurut saya itu sungguh luar biasa, dan ini merupakan sebuah anugerah yang harus saya syukuri. Sehingga bagi saya ya bekerja dengan penuh dedikasi itu sebuah kewajiban. Itu teh kira-kira seperti itulah. Betul. Baik. Ya, sobat pemilih, itu tadi profil dan sepenggal pengalaman dari Bapak Idam, sungguh luar biasa ya Pak ya. Iya. Sebenarnya nggak luar biasa banget. I'm an ordinary people. Saya hanya orang biasa yang kebetulan moderator saja menganggap saya extraordinary people. Baik, sama-sama kita ketahui ya Pak, tahun 2020 kemarin kan pemilihan serentak. Ya, betul. Ada 8 kabupaten kota di Jawa Barat yang melaksanakan pemilihan tersebut di masa di kondisi yang tidak normal, yaitu masa pandemi ya Pak ya. Nah, menurut kacamata Pak Idam ini kan pasti memiliki catatan-catatan ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah pemilu serentak kemarin itu merupakan the most complicated election? Kalau bicara the most complicated election, itu hampir semua pemilu Indonesia itu terkategori sebagai the most elected election. Pada tahun 2023, seingat saya majalah Times mempredikasi pemilu Indonesia sebagai pemilu paling kompleks. Nah, pada tahun 2003 menjelang pemilu pertama tahun 2004 ya. Karena di 2004 itulah pasca amandemen undang-undang kita akhirnya menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung. Betul. Ya. Jadi kalau dibilang the most elected, semua pemilu Indonesia itu the most kompleks ya, yang penyelenggaraan pemilu paling kompleks, sehingga saya di beberapa forum, di forum-forum akademik saya menyampaikan kita harus bangga sebagai warga Indonesia di mana sistem pemilu kita ini jauh lebih maju ketimbang sistem pemilu di beberapa negara di Eropa. Ya, kita menggunakan sistem pemilihan langsung. Amerika sendiri yang mengaku sebagai kampiun demokrasi, dia menggunakan electoral college. Ya, tentunya ini merupakan sebuah pilihan kebijakan ya, atau sebuah pilihan sistem yang kita tentunya juga tidak bisa menilai dari perspektif kita, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, ya kita harus bangga, kita punya sistem pemilihan langsung, sistem proporsionalnya juga dengan daftar terbuka, open list ya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita memaknai bahwa demokrasi kita hebat. Ya, demokrasi elektoral kita itu luar biasa, apalagi pemilihan serentak 2020 ini sebuah pelajaran menarik dari Jawa Barat, dan saya yakin ini menjadi tren di tingkat nasional di 270 daerah. Pada waktu itu ketika pandemi mendera negara Indonesia, kita semua tahu bahwa pemilihan serentak sempat ditunda, yang akhirnya dilanjutkan kembali. Saya sampaikan kepada rekan-rekan di 8 kabupaten kota di Jawa Barat, ini merupakan sebuah ujian ketahanan demokrasi kita. Nah, kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa demokrasi kita tidak memiliki ketahanan, kita harus buktikan bahwa demokrasi kita memiliki ketahanan. Ya, saya yakin bisa. Saya bilang, kenapa? Karena kita memiliki modal sosial yang kuat, kita punya pengalaman,
Betul. Ya, selain itu juga yang terpenting adalah kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penanganan pencegahan penyebaran pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini kan juga saya pikir sudah tepat ya. Sehingga kuncinya adalah pelaksanaan pemilihan ini menerapkan protokol kesehatan dan alhamdulillah pimpinan kita membuat kebijakan-kebijakan strategis yang tepat. Dan pada akhirnya kita buktikan pada hari pemungutan suara di pemilihan serentak 2020 kemarin di 8 kabupaten kota di Jawa Barat tidak ada satupun pemilih yang terinfeksi COVID-19. Dan bahkan tidak sekedar itu, partisipasi meningkat rata-rata 9% di Jawa Barat. Di tingkat nasional partisipasi itu 76,09 dari target 77,5%. Ini mengalami peningkatan. Justru di masa pandemi ada peningkatan. Peningkatan ya Pak ya. Artinya kita bisa buktikan bahwa demokrasi kita memiliki ketahanan. Betul. Ya. Dan bagaimana dengan pemilu serentak 2024, pemilihan serentak nasional 2024 yang katanya potensinya masih dalam kondisi pandemi, kita sudah punya pengalaman, nggak ada masalah. Selama kita meyakini bahwa kita bisa keluar dari permasalahan, kita akan bisa keluar. Yang terpenting adalah optimisme dan antusiasme elektoral karena kita sudah punya formula. Apa formulanya? Penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di tengah pandemi yaitu protokol kesehatan. Dan hari ini juga kita harus patut apresiasi keberhasilan pemerintah dalam program vaksinasi. Ya, ini luar biasa. Dan bahkan belum lama minggu yang lalu bagaimana negara-negara di Asia Tenggara seperti misalnya Malaysia mengapresiasi begitu cepatnya Indonesia bisa keluar ya dari lonjakan angka penyebaran pandemi. Ini kan sebuah prestasi. Nah, artinya 2020 kemarin ini memberikan pelajaran yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi elektoral dan di beberapa forum saya menyatakan bahwa pemilihan serentak 2020 adalah the most historical election. Bukan complicated ya Pak ya? ya? Bukan, the most historical election, pemilu yang paling bersejarah di mana kita menyelenggarakan pemilu di tengah masa pandemi dan justru di tengah masa pandemi kita buktikan kita mengalami kenaikan tingkat partisipasi. Luar biasa. Luar biasa. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana data statistik yang dipublikasikan oleh International IDEA. Trennya semua menurun. Ya, tapi Indonesia tidak demikian. Itu sangat luar biasa. Ya. Mungkin karena kita pikir karena masa tidak normal, jadi kita pikirnya itu complicated election dan ternyata tidak ya Pak ya. Justru malah meningkatkan partisipasi masyarakat ya Pak ya. Terbukti. Ya. Baik. Saya tertarik dengan tulisan Bapak itu opini terkait menjadikan pemilih antifobia COVID-19. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit di tulisan tersebut kalau saya tidak salah, Bapak menulis bagaimana kita untuk mengelola mindset pemilih di tengah masa COVID-19 ini. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi ini terjadi di luar negeri. Itu ada istilah yang namanya infodemic. Nah, infodemic ini satu disinformasi yang tersebar secara sistematis dan masif ya tentang pandemi. Ya, misalnya kan saja begini. Menjelang pemungutan suara kemarin di pemilihan itu, awas jangan ke TPS. TPS sebagai tempat penyebaran COVID-19. Itu contoh infodemic. Betul. Ya. Nah, kalau infodemic ini tidak kita lakukan counter narasi atau counter propaganda terhadap tersebut, maka pemilih itu akan mengalami fobia, ketakutan yang luar biasa. Ya, kalau pemilihnya sudah takut, mana mungkin orang mau berpartisipasi. Betul sekali. Nah, sehingga kuncinya adalah mindset. Ya, mindsetnya kita luruskan. Itulah pentingnya dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Itu menyampaikan informasi-informasi yang akurat tentang penanganan atau pencegahan pandemi COVID-19. Karena kalau ini nggak disosialisasikan dengan baik tentang protokol kesehatan, maka masyarakat itu akan mengalami fobia. Ya, buat apa datang ke TPS kalau saya terinfeksi misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau mereka sudah memahami dengan benar ya, di TPS juga protokolnya sangat ketat, sudah dijamin karena dilakukan redesign TPS. Yang pada awalnya di pemilu yang normal tidak ada pandemi, itu tidak ada yang namanya physical distancing, ini ada. Yang awalnya tidak ada yang nama hand sanitizer, ini ada seperti itu. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau pemilihnya fobia, jangankan di masa pandemi, tidak masa pandemi juga jadi masalah. Fobia ini kan tidak hanya kepada virus ya.
tidak hanya pada COVID, bisa juga fobia juga terhadap politisi juga bisa. Betul. Ya kan? Di pilkada misalkan berkembang satu anekdot. Menurut saya ini bukan sekedar candaan, tapi ini persoalan serius. Apa bedanya pilkada dengan pilkab? Itu bahaya itu. Ya memang terminologinya berada dalam konteks lupa. Ya. Tidak usah saya jelasin ya. Tapi bagi saya ini persoalan serius. Ini adalah kondisi kritik masyarakat terhadap fakta elektoral. Itu. Nah, oleh karena itu ya di beberapa forum saya juga menyampaikan kepada pimpinan partai, apalagi memang kewajiban melaksanakan visi misi. Kalau apa yang dijanjikan di masa kampanye dan dilaksanakan pada masa pemerintahan ketika dia dipilih, saya pikir tidak ada anekdot perbedaan antara pilkada dengan pilkab. Saya pikir nggak ada ya kan. Nah ini akan itu kalau terus berkembang tidak ada counter narasi, itu akan jadi fobia. Nah bagi orang yang tidak memiliki literasi politik yang baik, dia menganggap itu sebuah kebenaran. Nah disinilah pentingnya kita luruskan, karena memang jenis-jenis hoax ini banyak. Salah satunya itu ada anekdot, ada satir, itu. Nah saya berharap kepada rekan-rekan di KPU Kabupaten Kota itu dapat menguasai diskursus ini dengan baik, sehingga ya dapat meluruskan cara berpikir pemilih, sehingga dia dapat menumbuh kembangkan mindset yang benar, mindset yang antusias. Kalau mindsetnya sudah antusias kita sosialisasi kita akan menjadi lebih ringan. Betul. Nah, tapi kalau mindsetnya bermasalah, itu akan jadi pekerjaan yang berat buat kita. Ya, tapi seberat apapun kita harus lakukan, kita harus rubah, dan ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu dalam pendidikan pemilih dan sosialisasi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Ya. Dan bahkan tadi dalam presentasi saya di webinar, dalam konteks jurnalistik di pemilu saja, itu tidak sekedar jurnalistik partisipatori, jurnalistik elektoral, tapi juga jurnalistik kesehatan. Itu karena hari ini kita masih dalam ancaman infodemik. Ya. Belum lama saja Kementerian Komunikasi dan Informasi merilis masih ada puluhan hoax yang menyebar di tengah masyarakat persoalan vaksin. Di awal-awal program pemerintah tentang vaksinasi, orang takut. Iya. Ya, benar ya, Teh? Betul sekali, divaksin mulai dari panas sampai katanya meninggal. Padahal itu nggak benar. Sehingga pada waktu itu ketika beredar isu demikian, saya berupaya untuk mendapatkan vaksin generasi pertama, periode pertama. Dan alhamdulillah bisa. Saya vaksin periode pertama, saya ceritakan ke teman-teman penyelenggara, nggak ada masalah. Itu. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Vaksin kedua juga nggak ada masalah, saya bilang. Jadi kita jangan terpengaruh, kita harus mempelopori bahwa disinformasi itu nggak bagus gitu. Ya dengan cara apa? Kita buktikan. Ayo vaksin, kita dukung program pemerintah. Betul sekali. Seperti itu deh. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi untuk sobat pemilih jangan pernah takut untuk datang ke TPS ya Bapak ya. Mungkin pesannya seperti itu. Pak, nanti ya di 2024 ya. Betul di 2024. Nah ngomong-ngomong tentang pemilu 2024 ini, mungkin Bapak selaku Ketua Divisi Sosdiklik Parmas, terobosan apa saja yang sudah Bapak lakukan di Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi nanti, terutama generasi milenial? Ya, bicara generasi milenial ini kan sebenarnya kita bicara tentang digital native. Ya. Pribumi digital, kata Mick Frensky demikian. Karena kehidupan pemilih milenial ini kan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya gawai atau gadget. Betul. Dan bahkan mereka juga mengalami yang namanya gadget freak. Betul sekali. Ya, sangat bergantung. Nah, apa indikator dari gadget freak? Muncul istilah misalkan IG addict, FB addict, Facebook addict. Ya artinya mengalami ketergantungan dengan medsos lah seperti itu. Ya, kita harus masuk kepada media yang mereka gunakan. Nah, sehingga di Jawa Barat saya coba mendorong kepada rekan-rekan untuk membuat sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan format digital. Kuncinya adalah kreatif. Kalau saat ini kita masih menekankan pada webinar-webinar, nanti ke depan kita akan mendorong di 2022 mulai membuat konten-konten kreatif ya dengan cara yang sederhana, tapi mereka dapat memahami dan meningkatkan kuriositas mereka, rasa ingin tahu mereka tentang pemilu ya. Jadi
kuncinya adalah digitalisasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih, karena ini merupakan satu tuntutan yang sudah tidak bisa dihindari lagi, ya. Dan dari sisi efisiensi anggaran juga sangat efisien. Betul. Jadi tantangannya hari ini bagaimana persoalan konten. Ya. Nah, kata Bill Gates, ya, content is the king. Gitu. Jadi siapapun yang bisa memproduksi konten dengan baik, maka dia akan jadi raja. Jadi tantangan kita adalah bagaimana membuat konten-konten yang atraktif, yang kreatif, ya. Ya mudah-mudahan dialog singkat kita ini dapat menarik perhatian teman-teman pemilih di Kabupaten Bogor, ya, ataupun tempat lainnya seperti itu. Baik, Sobat Pemilih, terkait terobosan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Idam itu sejalan dengan Project Better kita ya Pak ya, Ya, karena semua sudah berbasis aplikasi. Ya. Nah, closing statement nih dari Bapak, mungkin terkait inovasi-inovasi yang sudah kami kembangkan di Project Better ini, mungkin ada masukan dan sarannya Pak? Pertama kami ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPU Kabupaten Bogor yang telah membuat Better Project ini, ya. Yang kedua, ini harus disosialisasikan. Masyarakat harus tahu, ya. Apalagi kalau bicara tentang populasi pemilih digital atau pengguna smartphone di Kabupaten Bogor ini, ya. Saya sangat yakin dari 10 orang mungkin hanya satu. Ya, saya yakin itu. Ya, dari kalau ada 10 orang paling satu yang tidak menggunakan smartphone. Tapi mungkin bisa jadi dari 100 orang yang tidak memiliki smartphone paling 2 orang. Nah, itu baru asumsi-asumsi saya, karena saya juga mengamati, ya, tadi pagi saya ngamatin, mohon maaf ya, pedagang kaki lima saja itu pagi hari menjual makanannya dia sambil ngecek handphone, smartphone, ya. Artinya luar biasa, pemilih di Bogor nih mayoritas, ya, hampir mendekati 100% sudah menggunakan smartphone. Artinya peluang aplikasi digital yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bogor ini peluang diakses. Maka potensi budaya partisipatorinya ini akan meningkat, ya. Ini harus dimanfaatkan, harus dikelola dengan baik sehingga pemilih Kabupaten Bogor yang hampir mencapai 3,5 juta ya, Betul, 3 juta. Ya, 3 juta lebih ya, mencapai 3 juta lebih, ini mayoritas dapat mengakses. Kan kalau bicara sosialisasi tatap muka kepada 3 juta lebih pemilih, kalau satu pertemuan misalkan 50 orang, berarti 3 juta dibagi 50 berapa? Berapa kali pertemuan? Ya, berapa kali ribu pertemuan, sedangkan tahapan, ya, waktunya juga terbatas. Jadi internet membantu efektivitas dan efisiensi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan ini merupakan satu kebutuhan dasar. Itu saja deh, saya mengapresiasi KPU Kabupaten Bogor yang memiliki Better Project. Ya. Sobat Pemilih, demikian obrolan kita hari ini dengan Bapak Idam. Ini sangat luar biasa Bapak Idam. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak, because aku pengen tahu lebih banyak dengan profil Pak Idam, cuman kan karena waktu terbatas juga. Profil ada di IG. Oh iya, boleh. Dan website KPU ya Pak ya. Ada di website KPU. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Idam bisa kembali lagi ke podcast KPU Corner Kabupaten Bogor untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi sobat pemilih Kabupaten Bogor. Baik, sobat pemilih KPU Kabupaten Bogor, nantikan episode-episode menarik lainnya dari KPU Corner Kabupaten Bogor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk KPU Bogor. Ya, salam better Pak seperti ini. Ya. Oke, salam better. Terima kasih. Salam sehat semua.